Halo guys, selamat datang kembali di channel Alfian Oktavianto, channel yang berisi tentang video-video tutorial yang bisa membantu teman-teman semuanya. Sebelum memasuki ke video tutorialnya, teman-teman bisa bantu subscribe, like, dan juga share video ini supaya video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, di video kali ini Alfian bakal melanjutkan series Adobe Photoshop part 2 ya. Jadi di tutorial kali ini Alfian bakal menjelaskan gambaran awal tentang software Adobe Photoshop. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, ini teman-teman langsung bisa buka Adobe Photoshop ya. Untuk tampilannya akan seperti ini. Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat lembar kerja baru atau kanvas baru ya. Nah, teman-teman bisa buat kanvas lagi di sini. Misalnya Alfian mau bikin kanvas yang international paper ya, ukurannya A4 ya. Ini langsung di oke aja. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman sebelumnya Alfian bakal mengenalkan apa aja sih yang ada di dalam Photoshop ini ya. Jadi yang di sebelah sini nih, sebelah kiri adalah toolbox. Nah, toolbox itu berisi alat-alat atau tools yang akan digunakan ketika mendesain di Adobe Photoshop ya. Di sini jadi ada banyak, ada move tool, terus ada brush tool dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah sini ya teman-teman, yang atas nih, ini adalah menu bar, mulai dari file, edit, hingga window dan juga help. Ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk mempercantik tampilan layar software Adobe Photoshop ya. Di sebelah sini biasanya window ini bisa diaktifkan macam-macam ya. Terus untuk file di sini bisa untuk membuat lembar kerja baru, membuka dokumen Photoshop yang sudah pernah dibuat, kemudian untuk menyimpan dokumen dan import maupun ekspor file ya ke dalam Adobe Photoshop seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah status bar. Jadi status bar itu adalah alat-alat yang digunakan untuk mengkoreksi sebuah tools ya. Jadi semisal di sini nih. Nah, di sini brush tool, di sini akan muncul status-statusnya dari brush tool ya. Mulai dari jenis brushnya, kemudian size brush dan juga ketebalan dari brushnya. Terus untuk flow dan juga opacity. Kemudian kalau di teks nih, nah semisal teks ini akan ada status pilihan font, kemudian ukuran font, dan juga untuk alignment-nya ya, untuk rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah, dan juga ada warna. Itu berlaku untuk semua tools ya. Nah, kemudian di sebelah sini adalah navigator. Navigator ini sebetulnya nggak perlu teman-teman pakai juga nggak masalah ya, karena di sini sudah ada tampilan lembar kerja atau kanvas yang sudah lebih besar ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi ini akan memperlihat jarak pandang komputer kita ketika sedang mengedit di Adobe Photoshop ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini adalah layer. Layer ini adalah bagian yang paling penting dalam Adobe Photoshop ya. Jadi layer itu adalah tempat di mana kita membuat sebuah objek baru. Nah, jadi ketika membuat objek baru ataupun kita input objek baru, pasti di sini akan ada layer baru. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi dari tool ini ya, masing-masing tool yang kita gunakan untuk mendesain di Adobe Photoshop. Yang pertama adalah move tool. Nah, move tool ini sebagai contoh Alfian bakal importkan gambar ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, fungsi dari move tool ini untuk memindahkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi simpel aja. Move tool ini untuk memindahkan objek itu. Terus sebagai contoh lagi Alfian bakal memasukkan gambar lagi ke dalam kanvas. Ini Alfian akan kecilkan. Nah, untuk mengecilkan sebuah objek yang sudah kita input itu teman-teman harus sambil menekan tombol shift ya. Sambil menekan tombol shift, kemudian bisa ditarik seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak menekan tombol shift, apa yang akan terjadi? Jadi yang akan terjadi seperti ini. Nah, untuk gambarnya atau objeknya akan tidak beraturan ya. Untuk ukurannya tidak akan sesuai dengan ukuran aslinya. Seperti ini jadinya. Jadi teman-teman harus menekan tombol shift supaya ukurannya tetap sesuai ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa
langsung ketik enter untuk menghilangkan titik-titik dan juga garis ini ya teman-teman. Kemudian untuk move tool ini di sini ada pilihan auto select. Auto select ini digunakan untuk otomatis kita memilih objek yang akan kita klik. Kalau ini tidak aktif, di sini layar yang aktif adalah gambar yang kedua ini ya. Sebagai contoh, yang aktif adalah gambar kedua. Ketika kita mau memindahkan gambar pertama ini nggak bisa. Nah, seperti ini. Tapi kalau auto selectnya diaktifkan, ini akan langsung otomatis berpindah ke gambar kedua. Seperti ini ya teman-teman. Akan berpindah ke gambar kedua. Dan juga sebaliknya ya ini. Nah, auto select ini akan berpindah ke gambar pertama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih enak untuk mendesainnya ini diaktifkan aja ya auto selectnya ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada rectangular marquee tool. Nah, di sini teman-teman untuk toolnya ini berfungsi sebagai menyeleksi bisa, kemudian untuk menghapus bagian dari objek juga bisa, dan juga memberikan warna di tempat yang sudah kita seleksi juga bisa. Jadi semisal seperti ini ya teman-teman ya, kita pilih yang gambar yang ini, kita hilangkan ini ya misal. Nah seperti ini kita langsung ketik del aja. Nah otomatis akan hilang gambarnya. Terus semisal juga kita seperti ini akan kita beri warna nih. Nah di sini ya kita klik ini, di sini bisa diganti misal warna biru. Nah seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada lasso tool. Nah, lasso tool sebenarnya fungsinya sama, cuman ini lebih fleksibel aja ya teman-teman. Ini lebih fleksibel teman-teman gunakan nih. Jadi bisa sesuai gerakan teman-teman itu. Bisa di dial juga. Nah, selanjutnya adalah crop tool ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur ukuran atau mengcrop sebuah objek ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini adalah eyedropper tool ya. Ini teman-teman bisa Nah, teman-teman bisa mencari warna sesuai dengan yang diinginkan teman-teman ya. Jadi nanti di sebelah sini akan berubah warnanya ya. Jadi nanti ketika teman-teman buat objek bentuk segitiga, kotak ataupun sebagainya, warna yang akan muncul adalah warna ini. Jadi untuk mencari warnanya nih, misal warna coklat ini, nah di sini akan berubah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini adalah spot healing brush tool. Nah fungsinya apa? Teman-teman di sini sebagai contoh, nah di sini kita zoom. Nah untuk zoomnya teman-teman bisa sambil ketik ALT ya, terus bisa di scroll ke atas atau ke bawah untuk zoom in dan zoom out. Nah, seperti ini. Kita mau menghilangkan objek ini nih, kuda dan juga orang. Nah teman-teman bisa samakan di sini. Continue. Terus kemudian bisa diseleksi nih, dipilih yang mau dihilangkan. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini loading. Nah akan hilang seperti ini ya teman-teman gambarnya. Ini bisa dirapikan lagi nanti. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa dirapikan. Intinya fungsinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian brush tool untuk lebih ke menggambar sih teman-teman, sebenarnya membuat seperti ini ya teman-teman. Untuk warnanya di sini pilihannya. Semisal teman-teman warnanya mau dibuat seperti ini nih, di sini nih. Pakainya ini ya tadi ya. Pakai dropper tool, kemudian kita pilih warna di sini akan berubah nih. Nah, kemudian teman-teman pilih brush toolnya akan warnanya seperti ini munculnya. Nah, kemudian di sini adalah clone stem tool. Fungsinya hampir sama kayak yang ini ya, yang spot healing brush tool. Jadi misal warna awannya di sini mau dibuat lebih cerah seperti yang ini. Ini teman-teman bisa klik ALT, kemudian diklik. Nah, di sini nih tampilannya. Nah, jadi awannya akan menyesuaikan seperti yang tanda panah ini ya. Warna awannya akan menyesuaikan seperti yang di tanda panah. Tanda plus, sorry. Kemudian ini history brush tool untuk pemakaian brush terakhir tadi ya. Di sini adalah eraser tool. Nah,
eraser tool, teman-teman mungkin juga udah pada tahu eraser adalah penghapus ya. Jadi untuk menghapus objek seperti ini contohnya. Nah, karena di objek belakangnya ada gambar ini, jadi munculnya itu ya. Nah, kemudian di sini adalah paint bucket tool. Seperti yang tadi fungsinya, kita misal membuat kotak ini, mau diberi warna nih kotaknya, pakainya ini ya teman-teman. Warnanya bisa dipilih dulu, misal ini misal ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini adalah blur tool. Nah, blur tool ini sesuai namanya digunakan untuk memblurkan sebuah objek ya. Objek yang kita pilih ini seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi blur ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah dodge tool ya. Jadi fungsi dodge tool di Photoshop itu digunakan untuk menghapus efek shadow pada bagian objek. Biasanya digunakan seperti wajah ya. Jadi kita bisa mencerahkan sisi atau efek yang gelap gitu ya. Ini sebagai contoh aja di sini ya. Nah, jadi akan lebih cerah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan di wajah ya untuk mencerahkan bagian bayangan gitu. Kemudian di sini adalah pen tool. Pen tool digunakan untuk ya, seperti ini. Bisa untuk menyeleksi ya teman-teman. Seleksi sama seperti ini fungsinya. Gitu. Kemudian di text tool ya seperti namanya untuk membuat sebuah teks ya. Misal tutorial. Ini teman bisa zoom aja nih, kelihatan di sini ya. Terus teman-teman juga bisa ukuran fontnya diganti seperti ini ya. Ukuran font, kemudian ini untuk fontnya, jenis fontnya seperti itu ya teman-teman. Kita next aja. Nah, selanjutnya adalah Path Selection Tool. Ini beda dengan Move Tool ya. Jadi kalau Path Selection Tool ini digunakan untuk menseleksi objek yang akan dipilih ya. Move Tool kan untuk memindahkan nih seperti ini. Kemudian nextnya kita ada di Rectangle Tool untuk membuat shape ya, bentuk rectangle seperti ini. Nah, gitu. Dan di sini juga ada banyak pilihannya, ada ellipse, ada polygon tool, dan juga align tool. Ini ada custom shape tool juga. Nah, kemudian adalah hand tool ya, digunakan untuk menggeser. Ini semisal seperti ini teman-teman. Nah, untuk menggeser seperti ini ya. Ini teman-teman juga bisa menggunakan spasi ya. Jadi teman-teman tahan spasi di keyboard. Nah, akan muncul gambar tangan, kemudian bisa digeser menggunakan mouse. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini adalah zoom in zoom out. Teman-teman bisa menggunakan tool ini, atau cara cepatnya teman-teman seperti tadi ketik Alt dan scroll ke atas atau ke bawah untuk zoom in dan juga zoom out. Nah, di sini adalah palet warna ya, color tool ya, untuk setting warna yang akan kita gunakan. Nah, di sebelah sini adalah layer tool. Jadi semakin di atas posisi layar ini akan semakin di depan gambarnya. Jadi sebagai contoh ini Alfian bakal kecilkan dulu gambarnya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang paling atas adalah posisi teks ya. Jadi secara otomatis teksnya akan berada di paling depan. Nah, ketika kita pindahkan ini di bawah rectangle nih, di bawah kotak. Nah, secara otomatis kotak yang akan menjadi paling atas atau di paling depan. Kemudian tutorial teksnya ini akan tertutup oleh kotaknya ini ya. Begitupun juga dengan gambar ini ataupun gambar ini. Jadi semakin di atas layar ini, posisi gambar di sini adalah semakin depan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa pengenalan tentang tools dan juga menu bar yang ada pada lembar kerja Photoshop.
Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan file mentah atau file jadi? Teman-teman bisa menuju ke file, kemudian pilih save as, atau shortcutnya teman-teman bisa menggunakan shift ctrl-s. Itu teman-teman bisa klik. Nah, untuk formatnya ini teman-teman bisa disesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Mungkin mau menyimpan project Photoshop ini, jadi teman-teman bisa pilih formatnya Photoshop atau PSD. Kalau mau dijadikan gambar juga ada pilihan JPEG, ada juga PNG, dan juga bisa PDF ya teman-teman, jadi sesuai kebutuhan aja. Kemudian teman-teman bisa klik save, atau untuk namanya kalau mau diganti boleh, kemudian klik save ya teman-teman ya. Nah, itu tadi pengenalan episode kedua dari series Adobe Photoshop. Dan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini supaya video ini bisa bermanfaat lagi buat banyak orang. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean series dari Adobe Photoshop. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.